Sumber daya alam yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan berlimpah. Segala macam sumber daya alam yang ada di negeri kita tercinta. Berbagai jenis sumber daya alam dapat dilihat dari jenis lokasinya. Tentunya dari daratan atau dataran, pegunungan, dan lautan. Nah, dari 3 jenis lokasi ini, di negara kita tercinta ini memiliki banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan. Mari satu persatu kita bahas untuk jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mari pertama yang utama kita lihat dulu. Ini adalah contoh peta persebaran sumber daya mineral, minyak bumi, dan gas di Indonesia. Bahwa sesungguhnya di Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan ini memiliki banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan dan diambil untuk kepentingan hidup banyak manusia. Mari kita mulai saja untuk membahas salah satunya tentang dataran rendah dapat digunakan untuk pertanian padi, jagung, petani garam, dan lain-lain. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti nasi sebagai bahan pokok. Contohnya daerah Karawang yang dikenal dengan sebutan daerah lumbung padi. Nah, jadi di dataran rendah ini memang sangat berpotensi dan mudah untuk digunakan dalam menanam tanaman seperti padi, jagung, dan lain-lain. Kemudian untuk daerah pegunungan. Pegunungan dapat dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian, namun untuk tanaman yang dapat hidup di suhu tertentu. Jenis sumber daya yang bisa dimanfaatkan di daerah pegunungan seperti teh, kopi, getah pinus, dan lain-lain. Daerah lautan banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Tentunya ada berbagai jenis ikan, rumput laut, terumbu karang, dan lain-lain. Nah, mari dari kelima provinsi atau pulau yang ada di Indonesia, mari kita lihat persebaran sumber daya alamnya dengan melihat kondisi alam di pulau tersebut. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Untuk Pulau Sumatera, Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menanam kopi, lada, coklat, tembakau, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Pulau Sumatera kaya akan hasil tambang seperti batu bara, timah, dan minyak bumi. Kemudian untuk Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kondisi alam di Jawa banyak dimanfaatkan untuk menanam kopi, teh, dan lada karena di Pulau Jawa banyak sekali gunung-gunung aktif sehingga lokasi daerah tersebut menjadi lebih subur. Di Pulau Jawa dapat dimanfaatkan pula untuk pertanian beras, jagung, dan lain-lain. Pulau Jawa adalah lokasi yang paling subur untuk menanam padi sehingga di Pulau Jawa banyak sekali petani padi yang hasilnya digunakan sebagai bahan makanan pokok. Daerah pantai juga dapat dimanfaatkan pula untuk budidaya ikan, rumput laut, pertanian garam, dan pengasihan oleh para nelayan. Di Pulau Kalimantan, sebagian besar wilayah Kalimantan berada di daerah dan penuh dengan hutan lebat. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di Pulau Kalimantan
seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Pulau Sulawesi. Sulawesi dapat menghasilkan jagung dan pala. Selain itu juga menghasilkan pertambangan seperti aspal. Nah, di Pulau Sulawesi ini terdapat banyak sekali sumber daya alam dari lautan yang bisa dimanfaatkan, utamanya untuk penghasil ikan dan pariwisata seperti di daerah Bunaken. Kemudian yang terakhir adalah Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Papua adalah hutan konversi dan hutan lindung. Sumber daya yang utama di sana adalah sagu sebagai makanan pokok. Papua merupakan penghasil tambang terbesar seperti tembaga, emas, dan logam. Nah, setelah kalian mengetahui berbagai sumber daya alam yang ada di beberapa pulau terbesar di Indonesia, mari sekarang kita bahas untuk beberapa sumber daya alam yang mungkin kalian belum pernah mendengarnya, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk yang pertama adalah kelapa sawit. Kelapa sawit tadi dihasilkan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Nah, untuk minyak goreng sendiri sering digunakan oleh ibu kalian untuk memasak di rumah. Kemudian yang kedua adalah rotan. Rotan dapat digunakan sebagai bahan pembuat kerajinan seperti kursi rotan, meja rotan, lemari, ataupun piring, serta pernak-pernik kerajinan yang lain. Kemudian yang tak kalah bermanfaat lagi adalah aspal yang dihasilkan dari Pulau Sulawesi, dan aspal ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jalan seperti jalan-jalan di depan rumah kalian, di jalan utama di kota kalian, dan jalan-jalan yang mengisi ruang yang ada di negara kita. Tujuannya agar mempermudah kita dalam mobilisasi.